guys di sini. Selamat datang di segmen barunya DKID yang saya namakan dengan Rempon Janda atau review handphone jadul dan mempesona. Yang tujuan dari segmen ini adalah untuk bernostalgia dengan HP-HP jadul zaman dulu dan sebagai pembelajaran saja bagaimana sejarah teknologi itu sampai akhirnya semaju sekarang. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum makan, makan dulu. Kalau udah makan langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, jadi janda yang akan kita rempon di episode pertama Rempon Janda ini adalah HP yang menurut saya benar-benar klasik, benar-benar jadul, benar-benar old school. Dan mungkin beberapa dari kalian belum lahir ketika HP ini launching. Saya beli HP ini sekitar 400.000 di online store. Kalian bisa cek aja link pembeliannya di deskripsi. Kalau kalian, siapa tahu kalian juga pengen bernostalgia seperti saya. Dan dengan harga 400.000, kalau kalian bilang mahal karena 400.000 itu bisa digunakan untuk beli HP Android yang sudah support Wi-Fi, support Play Store. Tapi kalau 400.000 di HP ini dia cuma support Symbian, 3G, dan nggak ada Wi-Fi-nya. Tapi menurut saya worth it banget. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan alasannya. Pertama, kita pelajari dulu sejarahnya dari HP ini. Nokia NG Classic ini diumumkan sekitar tahun 2002, tapi di launchingnya itu tahun 2003. Dan kalau untuk spesifikasinya, kalau kalian bandingkan dengan HP-HP gaming saat ini, ya nggak related. Tapi HP ini tuh bener-bener ada kenangannya buat saya, dan HP ini adalah HP yang membuat nilai saya jeblok, raport saya jeblok. Ini adalah HP zaman-zamannya saya misal ambil bakso, ambil pentolnya 5 tapi bilang ke pak yang jual itu 2. Jadi buat bapak jual bakso di SMP saya dulu, saya minta maaf karena itu sebenarnya ajakan teman-teman saya, itu bukan saya sendiri. Jadi orang-orang atau teman-teman saya itu ngajaknya karena uang sakunya nggak cukup ya. Jadi ambil pentolnya 5 tapi kalau pas bayar bilangnya cuma ambil 2. Jangan ditiru, itu adalah zaman-zaman jahiliyah saya dulu. Jadi buat saya Nokia NG Classic ini lebih mahal ketimbang ROG Phone, Razer, dan juga Blackshot dan gaming phone yang lain yang ada sampai saat ini. Karena buat saya, ketika saya menyentuh Nokia NG Classic ini, itu kayak langsung ada animasi di otak saya, langsung memori saya pas waktu SMP itu langsung keinget semua ketika saya menyentuh HP ini. Jadi menurut saya kenangannya ya yang mahal dibandingkan, ya kalau spesifikasi memang unggul jauh, harganya pun juga unggul jauh. Kalau dulu ini harganya sekitar 4 jutaan, tapi tahun segitu 4 jutaan kalau ada inflasi mungkin harganya juga sama kalau dibandingkan dengan HP-HP gaming sekarang. Jadi mungkin nilainya sekitar 8 jutaan kalau 4 juta di tahun 2003. Balik lagi ke spesifikasinya, untuk Nokia NG Classic ini memiliki memori internal hanya 3, megabyte bukan gigabyte ya. Jadi kalau misalkan kita mau isi games atau video yang lumayan kapasitasnya lumayan besar, kita harus hapus dulu atau kita bisa pakai MMC eksternal. Yang MMC eksternal zaman dulu pun juga nggak sampai bergiga-giga seperti sekarang. Ini udah ada MMC-nya, ketika saya beli udah ada MMC-nya dan kapasitasnya cuman 500 megabyte. Makanya dulu ketika saya SMP itu banyak banget counter pulsa yang membuka jasa kayak isi lagu, isi games, isi film, isi 3GP, dan isi lain-lain lah. Karena dulu perkembangan teknologi itu nggak segampang sekarang. Sebenarnya gampang untuk ngisinya. Kalau nggak salah nama websitenya untuk download games itu Webtrick ya kalau nggak salah. Kalau saya nggak lupa inget. Kalau saya nggak salah inget. Mungkin kalian yang masih inget bisa tuliskan di kolom komentar apa nama download websitenya. Tapi seingat saya itu Webtrick. Nah, karena dulu keterbatasan orang tentang teknologi digital atau orang-orang itu nggak tahu cara ngisinya, sebenarnya cara ngisinya itu gampang. Jadi ya hampir mirip seperti teknologi sekarang. Cuman bedanya kalau Nokia NG Classic ini gamesnya diinstal ketika MMC-nya disambungkan ke komputer. Kalau HP-HP sekarang kan tinggal download di Play Store atau di App Store udah beres. Tapi kalau dulu masih ada proses-proses yang agak ribet, tapi sebenarnya mudah kalau tahu. Kalau nggak tahu ya harus ke counter isi 3GP tadi. Kemudian untuk layarnya ini berdimensi 2,1 inch. Jadi walaupun terlihat besar karena dia dari segi keypad dan juga layarnya di tengah yang cukup terlihat besar, tapi sebenarnya dimensinya kecil yaitu 2,1 inch. Dengan pixelnya juga nggak padat-padat amat, 178x202 dengan PPI density-nya 130. Jadi kalau digunakan untuk main games itu harus mendelik kayak gini. Dan kalau udah brightness-nya kalau dibawa outdoor
dengan sinar matahari langsung itu mata kita langsung tiba-tiba katarak. Seri Nokia N-Gage ini sebenarnya ada dua, yaitu yang kita bahas ini Nokia N-Gage Classic yang di launching tahun 2003. Tapi sekitar 2004-2005 ada lagi Nokia namanya Nokia N-Gage KID. Dan sebenarnya Nokia ini diluncurkan untuk menyaingi kompetitornya di konsol dari Nintendo yaitu Game Boy Advance. Tapi secara penjualan Nokia N-Gage ini kalah telak sama Game Boy Advance tadi. Jadi muncullah Nokia KID yang karena Nokia itu kayaknya nggak terima ya kalau kalah, makanya dia mengeluarkan lagi seri N-Gage KID, tapi tetap aja kalah dengan Nintendo yaitu Game Boy Advance. Dan 2006 atau 2007 ini udah discontinue. Jadi bisa dibilang kalau ini adalah HP gagal, tapi dulu ketika saya SMP, saya nggak tahu apa-apa. Jadi saya rasa kalau saya dulu SMP ini HP yang paling bener-bener bikin rapot saya jelek. Dari segi desain Nokia N-Gage Classic ini dulu dikritik habis-habisan karena bentuknya yang memang agak aneh. Dan Nokia N-Gage ini ada julukannya, kalau di luar sana julukannya adalah Taco Phone. Karena bentuknya itu mirip dengan makanan khas Amerika atau Meksiko yang namanya adalah taco. Taco itu adalah kayak makanan bulat kayak gitu, kemudian dilipat. Nah, ketika bulat dilipat kan bentuknya kayak gini. Makanya banyak orang yang memes Nokia N-Gage Classic dulu banyak yang bilang kalau ini adalah Taco Phone karena bentuknya yang memang mirip dengan makanan taco. Tapi dulu ketika saya masih SMP, saya nggak peduli tentang kritik, saya juga nggak cari tahu juga. Pokoknya ini adalah dulu HP gaming yang benar-benar lagi hype. Jadi ya udah pas SMP saya beli dan makanya rapot saya pas SMP itu jelek banget. Kemudian yang unik dari Nokia N-Gage Classic ini pertama adalah keypadnya. Jadi keypadnya ini bener-bener kayak konsol. Di sebelah kirinya ini ada kursor seperti stick PS. Saya dulu kalau juluki HP ini HP stick karena dia bener-bener seperti stick PS. Dulu zamannya PS2 saya lebih memilih N-Gage ini ketimbang PS2. Tapi yang aneh itu adalah untuk end call-nya itu ada di sini, untuk menerima panggilannya ada di sini. Dan kalau misalkan ada panggilan, karena di sini nggak ada mikrofon dan juga speaker, jadi letak speakernya itu ada di atas di bagian sini dan untuk mikrofonnya ada di sini. Jadi kalau misalkan kita nerima panggilan pakai HP ini itu agak aneh karena bagian sini ditempelkan di kuping dan bagian sini untuk di bibir. Dan dulu awal-awal beli saya sempat salah. Jadi ketika ada panggilan, kuping saya letakkan di bagian keypad angka ini dan bibir ada di bagian kursor, padahal seharusnya ada di sini. Ya namanya orang baru beli dan ini adalah HP yang unik. Karena kan kalau HP dulu umumnya itu kalau telepon kayak gitu, tapi N-Gage ini anehnya kalau telepon speakernya ada di atas dan mic-nya ada di bawah seperti ini. Jadi kita megangnya kayak gini. Jadi kesannya itu aneh banget. Dan HP Nokia N-Gage Classic yang saya beli di online store ini adalah casing asli, cuman dia udah agak enggak presisi. Jadi di bagian casing belakangnya ini udah gampang lepas, mungkin udah keseringan jatuh. Dan kemarin saya sempat beli di online store juga untuk casingnya. Casingnya ini harganya sekitar 15.000. Jadi kalau HP zaman dulu saya beli dua, yang silver dan juga yang hitam. Cuman ketika sampai itu keypadnya udah protol kayak gini. Nah, keypadnya ini di bagian huruf 3 dan juga di huruf 3 aja itu udah protol, jadi nggak saya pakai. Kalau dulu HP-HP zaman dulu itu nggak pakai case seperti sekarang. Kalau sekarang kan kita pakai case ya, dan HP-nya nggak bisa dibongkar seperti ini. Kalau dulu kan baterainya masih copotan, kemudian di sini ada letak untuk kartu, di sini ada letak untuk MMC. Makanya HP-HP zaman dulu itu kalau jatuh itu awet. Kenapa? Karena kalau dia jatuh dia itu langsung terpencar semuanya gitu. Nggak kayak HP sekarang karena dia jadi satu kesatuan atau unibody. Jadi kalau pecah dia nggak melebar atau nggak merotoli. Kalau merotoli itu logikanya kalau merotoli berarti bagiannya itu bisa selamat dari benturan. Jadi kalau misalkan saya bosen dengan tampilan casingnya ini, saya tinggal copot aja seperti ini. Oh, ini belum mati, kita matikan dulu biar lebih safety. Meskipun ini HP jadul, cuman ini adalah HP memori yang bener-bener mahal buat saya. Jadi saya unboxing atau bahasnya ini pelan-pelan aja. Nah, jadi kalau misalkan kita mau ganti casing itu gampang banget. Dan karena casing bawaannya yang silver ini udah protol ya, jadi saya pakai casing keypad yang ori aja. Karena kalau misalkan dulu kita pakai case keypad yang nggak ori itu ditekan itu nggak enak. Makanya harganya dia murah, 15.000, 10.000 kayak gitu. Ini kita pasang di bagian sini, kemudian ini kita pasang di bagian sini. Jadi biar kesannya itu silver dan black. Harusnya keypadnya juga warna silver berhubung merotoli ya, karena mungkin murah itu 15.000. Jadi ya nggak bisa. Nah, kemudian kita pasang aja kayak gini.
pastikan ada bunyinya cetak itu tadi, itu bukan rusak, itu berarti dia udah mengunci. Nah ini kalau misal diganti kan beda, rasanya ditekan itu udah beda sekarang. Ini udah kayak jadi kayak mendelep kayak gimana gitu, beda lah pokoknya sama casing aslinya yang ini tadi. Kemudian kita pasang backplate bagian belakangnya ini dan udah selesai. Nah kalau yang pakai yang ini itu aman, karena kalau pakai yang ori tadi kayaknya kunci-kunciannya udah gak normal, jadi bener-bener udah nggak nyaman atau gampang lepas. Sekarang langsung aja kita nyalain. Untuk tombol powernya bukan yang ini ya, biasanya kan kalau HP jadul zaman dulu itu tombol powernya menyatu dengan tombol untuk end call, tapi kalau NGIG ini ada di bagian sini, jadi langsung aja kita nyalakan. Nah kalau kalian lihat kan ini bener-bener brightness dari kualitas layarnya ini bener-bener redup, jadi kalian harus melihatnya bener-bener mendelik atau melotot biar kalian bisa tahu apa yang ada di layar ini, karena kayak gini tuh kayak bener-bener kayak mati gitu. Sambil kita nunggu booting, saya jelaskan dulu. Di sini ada tombol untuk langsung shortcut ke music, ini ke radio, ini ke tombol menu, ini tombol untuk delete aplikasi, ini tombol untuk memilih, ini untuk tombol back, dan ini shortcut untuk message. Kalau untuk tombol lain kalian pasti tahu ini adalah tombol 1 sampai 9, dan ini tombol kursor untuk bermain game. Jadi sekarang langsung aja kita coba untuk bermain game, karena NGIG ini sudah saya isi beberapa game yang saya nggak akan menjelaskan bagaimana cara mengisinya karena gampang banget. Nah, kelihatan nggak ya? Jadi kita harus tekan dulu tombol menunya di sini. Nah, kalau udah langsung aja kita pilih gamenya. Nah, di sini udah saya isi game favorit saya dulu, yaitu FIFA dan juga The Sims. Yang sebenarnya tadi sudah saya isi Crash Bandicoot dan juga TNT dan lain-lain. Cuman memorinya udah penuh. Jadi saya isi atau saya pasang 2 game ini saja. Karena kalau misalkan memorinya udah penuh ya harus dihapus lagi, dipasang lagi, ribet. Jadi saya pasang 2 game aja, karena untuk MMC internalnya kan cuma 3,4 MB dan untuk eksternalnya cuma 512 MB, bukan gigabyte ya. Dan ini layarnya bener-bener kelihatan nggak ya? Semoga kalian kelihatan. Dan sekarang kita coba main. Kita pilih tim dulu, dan favorit saya adalah Argentina, karena Argentina itu ada Batistuta. Kalau kalian sering main PS1, Batistuta itu sekali kotak langsung gol biasanya. Nah, dulu karena saya suka main PS2 dan juga PS1, aduh ini tulisannya nggak kelihatan, friendly. Semoga di kamera agak kelihatan ya, karena ini layarnya bener-bener noob banget. Jadi ini Argentina versus Brasil. Kita coba untuk memainkannya. Sebentar, mata saya ini udah tua guys, jadi harus sabar, continue. Ini masih loading. Dulu seingat saya waktu SMP HP ini besar banget loh, tapi sekarang kok kecil banget. Berarti saya bertumbuh ya. Dulu itu kayak saya pegang itu bener-bener terasa gede gitu, tapi sekarang kecil banget. Oke, jadi sekarang lampunya saya matikan biar kalian bisa lihat juga bagaimana permainannya menggunakan Nokia NGIG, karena kalau lampunya nyala brightness-nya itu nggak kuat. Jadi kita matiin. Ini umpannya apa? Saya bener-bener lupa guys, sebentar ya. Shotnya mungkin angka 6, angka 4. Oh, angka 4 ini apa? Oh, umpan angka 3, angka 2, angka 1, angka 9. Udah kita shot aja ya, kita shot kayaknya 5. Setus. Wah, tidak goal kick, boom. Nah, untuk sekelas tahun 2003 ya, HP ini tuh udah bener-bener menemani keseharian saya. Karena dulu gak secanggih sekarang, belum ada RTX on, RTX off. Ya adanya cuman kayak gini, 8 bit seperti inilah. Ini umpannya apa ya? Ini 9 apa? 9 replay kan? Sebentar, saya cari dulu. Oh, ini umpan lambung. Umpan lambungnya ini. Untuk shotnya 5. Sekarang saya mau shot. Shot! Aduh, gak gol. Shot lagi. Kecil banget ya ukuran layarnya, jadi agak susah, dan saya lupa untuk pengoperasiannya. Pokoknya yang kali 5 ini nge-shot, yang lainnya ngapain coba. Oke, jadi cukup ya untuk game FIFA-nya. Sekarang kita coba game yang bener-bener saya favoritkan zaman dulu, yaitu The Sims. Ini kita close dulu gamenya. Quit match. Apa langsung gini ya? Oke, langsung gini aja. Takutnya kan ini bisa multitasking atau enggak, takutnya kalau saya force close seperti ini sebenarnya dia masih running di background, dan kalau masih running di background berarti dia habis-habisin memori gitu tuh kan, out of memory. Berarti ini harus di close dulu ya. Open tuh, belum nge-close berarti dia. Kita exit dulu.
Jangan di force close berarti. Nah, ini udah force close. Sekarang kita open lagi The Sims-nya. Ini harusnya bisa karena nggak ada background atau nggak ada permainan yang main lagi. Nah, ini adalah game favorit saya dulu, yaitu The Sims. Oke. Ini ada plastiknya ini kayaknya ya. Apa kita kletek aja? Woi, biar ala-alaan boxing. Sebentar, saya diam dulu. Biar kalian bisa mendengarkan ASMR, mendengarkan Nokia NG. Udah, itu aja cukup. Oke, jadi sekarang saya udah bisa main The Sims dan saya nggak menyesal sama sekali beli dengan harga 400.000 karena saya benar-benar bisa nostalgia waktu saya SMP. Nah, ini juga morning, uncle, good morning. Oke, jadi untuk main The Sims itu ya biasa kalau di NG pakai kursor seperti ini untuk ke atas, kanan, kiri, bawah, dan untuk interaksi dengan orang itu angka 5. Nah, ini ada ayam apa ini? Ayam kayaknya. Kita angkat bisa nggak? Wih, bisa loh ayamnya diambil loh. Kita goreng nanti lah ya. Ya oke lah guys, jadi cukup segini aja ya nostalgia dari Nokia NG Classic ini karena seperti yang kalian dengarkan udah hujan. Karena Malang ini lagi hujan lagi deras-derasnya dan takutnya suara hujan masuk. Jadi cukup segitu aja nostalgia kita atau edisi segmen Rempon Jada kita di episode pertama kali ini. Semoga bisa membantu kalian untuk sedikit bernostalgia buat kalian yang mungkin lahir di tahun 90-an, tapi kalau buat kalian yang lahir di tahun sekitar 2004 atau 2005 ke atas ya sebagai pembelajaran aja lah kalau dulu ada HP gaming yang melebihi dari Razer Phone, ROG Phone, dan juga Black Shark sekarang. Oke, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye. BTW itu adalah adik saya yang paling nakal dan kita tes. Dia maunya HP iPhone atau NG. Al, kamu mau HP ini apa ini? Ini, oke, ambil. Oke, pinter ya. Berarti kalau anak kecil zaman sekarang itu dia pokoknya milih yang bentuknya kayak game. Jadi buat kalian yang punya adik masih kecil dan punya anak masih kecil, kasih aja NG, jangan HP mahal-mahal. Kan nggak bisa pakai WiFi, jadi dia nggak bisa browsing aneh-aneh. I'll see you on the next video.